Bayangin, kerja sampai umur 60 capek tiap hari banting tulang. Tapi ujung-ujungnya masih terus mikir, kok gue masih miskin ya? Kerja keras tapi uang selalu habis. Bagaimana kalau ternyata cara pikir kita soal uang itu salah? Bagaimana kalau ternyata kita bisa berhenti kerja jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan? Ini bukan impian semata. Hal ini bisa kita raih dalam jangka waktu dekat dengan metode FIRE. Apa itu? Kita harus bicara. Dari kecil kita diajarin kalau kerja keras itu adalah kunci kesuksesan. Tapi gimana kok ternyata kerja keras saja nggak cukup nih? Kenapa? Karena kalau kita kerja keras mau sekeras apapun, kalau misalnya kantong kita bocor, tetap aja ujung-ujungnya tidak ada yang tersisa untuk kita nikmati nantinya. Penghasilan naik, ya hebat. Tapi kalau misalnya pengeluaran kita ikut naik juga nih, jadi kita tetap nongkrong setiap malam, beli HP baru, ikut staycation karena FOMO, ya ujung-ujungnya tetap aja nggak akan ada yang tersisa nih. Jadi kita kerja hanya untuk menutupi gaya hidup aja, bukan untuk merdeka. Gua stres, gua deserve healing nih. Klik, sudah beli HP baru. Ini bukan sepenuhnya salah kita juga nih, karena kita memang hidup di era dopamin, di mana semua aplikasi, semua konten yang kita tonton itu ya, semuanya udah didesain untuk membuat kita impulsif. Notifikasi, diskon jam 12 malam, notifikasi barang hampir habis, iklan kiri kanan, pokoknya semua hal ini memang sudah dirancang nih, agar menguras kantong kita tanpa kita sadari. Jadi ini bukan soal kita kurang disiplin nih, tapi kita memang sedang perang dengan algoritma yang didesain untuk membuat kita boros. Dan kalau kita nggak sadar akan hal ini, kita sudah kalah di depan jadinya. Kita tidak akan pernah lepas dari hal ini. Jadi, apa nih solusinya kalau kerja keras saja tidak cukup? Kita butuh cara baru untuk memandang uang. Dan inilah metode yang sedang banyak dipakai oleh anak muda di seluruh dunia. Metode FIRE. Bukan api ya maksudnya, tapi ini cara hidup baru yang bisa membebaskan kita dari hidup yang begini-begini aja. Ini kepanjangannya Financial Independence Retire Early. Jadi konsepnya gini, kenapa nih kita kerja? Ya kebanyakan dari kita kan kerja karena memang kita perlu uang untuk makan, untuk bayar tempat tinggal, untuk bayar anak sekolah, dan sebagainya. Tapi gimana kalau misalnya ada caranya agar kita berhenti kerja, tapi tetap semua itu tercukupi. Jadi caranya itu kita harus hidup hemat, menabung sebanyak-banyaknya, investasi sebesar-besarnya dengan target nih, agar kita bisa punya passive income yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup kita dalam tempo sesingkat-singkatnya nih. Jadi kita punya target yang lebih cepat dari yang lainnya. Biasanya orang pensiun mau di usia 60-an. Kita targetnya mau pensiun di usia bahkan 40-an bisa. Bedanya dengan menabung untuk pensiun biasa, di sini kita lebih agresif nih jadinya. Kita bisa menabung bahkan sampai 50-70% income, itu semuanya kita tabung, kita investasikan semuanya. Itu agar kita bisa pensiun lebih cepat juga. Ya iya dong, nggak mungkin kita bisa menabung sedikit-sedikit aja terus pensiun cepat juga. Emangnya ada yang kayak gitu? Jadi, kita bukan mengejar kekayaan untuk flexing, tapi mengejar kebebasan. Bayangin nih, hidup di mana kita bisa menentukan hari ini mau kerja atau enggak. Kita bisa menolak nih kerjaan yang kita rasa toksik, dan kita bisa tidur siang di hari Senin tanpa merasa bersalah. Jadi untuk FIRE ini ada beberapa alirannya juga nih, kita bisa pilih sesuai selera kita. Yang pertama ada yang namanya Lean FIRE, gaya hemat, target cepat. Jadi, target Lean FIRE ini adalah kita mengejar kebebasan finansial dengan gaya hidup yang relatif sederhana. Jadi yang penting kita makan sehari-hari sudah cukup, tempat tinggal sudah oke. Untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sabun, deterjen, ya itu juga sudah kita perhitungkan. Jalan-jalan ke mall sesekali ya boleh lah. Tapi memang gaya hidupnya itu relatif simple dan sederhana. Kelebihan gaya Lean FIRE ini adalah memang kita jadi lebih mudah nih mencapainya karena targetnya lebih rendah. Rumus simple untuk mencapai Lean FIRE ini adalah kita harus punya minimal 25 kali pengeluaran tahunan. Jadi contohnya kita sudah hitung nih, kita pengeluaran tiap bulannya 5 juta. Itu kalau disetahunkan kan 60 juta ya kali 12. Nah jadi kita harus punya 60 kali 25. Yaitu sekitar 1,5 M. Kenapa angkanya segini? Ini karena kita ekspektasi bunga deposito 4%. Jadi kalau misalnya kita punya 1,5 M, itu 4%-nya 60 juta per tahun.
Yang artinya ya setiap bulan dapat 5 juta nih, kita sudah bisa hidup dari bunga deposito aja. Angka 1,5 M kedengarannya gede, ya mungkin. Tapi angka ini juga merepresentasikan hidup di mana kita bisa bebas memilih jadinya. Kita bisa bebas mau kerja kapan, dan kalau misalnya nggak kerja juga nggak apa-apa, nggak ada pressure jadinya. Kalau misalnya kita bisa hidup dengan angka lebih kecil, atau kita bisa yakin nih angka deposito bisa lebih gede dari 4%, mungkin kita bisa adjust juga, jadi targetnya bukan 1,5 M. Kembali lagi ini tergantung seberapa agresif atau konservatif kita nih, tinggal hitung-hitung aja. Kelemahan lean fire ini memang kita nanti gaya hidupnya relatif sederhana aja, nggak gimana-gimana. Tapi di sisi lain kan memang kita jadi hidupnya santai juga. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri ya tinggal cari kerja sambilan lah. Tapi kita yang penting kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi semua. Tapi kalau misalnya kita nggak puas nih dengan gaya hidup lean fire aja, tenang aja, ini ada gaya fire kedua yang namanya fat fire. Gaya mewah, target besar. Di fat fire ini, kita mau ngejar kebebasan finansial dengan gaya hidup impian kita nih. Jadi kita bisa bayangin aja kita mau misalnya tinggal di Jepang, makan di restoran setiap harinya, jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Ya yang seperti ini bisa kita capai, tinggal kita hitung aja angkanya. Untuk cara ngitungnya sebenarnya sama aja nih kayak lean fire tadi. Cuman memang angkanya ya kita hitung sebesar gaya hidup impian kita aja. Jadi contohnya kita sudah hitung kita butuh 50 juta per bulan nih untuk gaya hidup impian kita. Ya sama, tinggal kita kali 12 lagi, jadi 600 juta per bulan. 600 juta ini berarti kita kalau mau kali 25 itu butuh sekitar 15 M. Kelebihan fat fire ini memang nanti gaya hidup kita lebih nyaman nih. Tapi kelemahannya juga sama. Kita harus menabung lebih banyak jadinya agar bisa mencapai target kita. Nah ini ada gaya fire yang ketiga nih, yang namanya coast fire, yaitu kerja keras di depan, santai di akhir. Kalau coast fire ini, kita fokusnya adalah punya uang yang cukup agar bisa kita investasikan sampai masa tua nanti. Simpelnya gini aja, bayangin sekarang kita usia 20 tahun dan kita mau pensiun di usia 50 tahun nih, itu kan ada 30 tahun. Nah kita udah hitung-hitung, kita butuh dana 2M nih nantinya pada saat usia 50 tahun, biar pensiunnya nyaman. Nah itu kalau normal ya, kita mau punya 2M di usia 50, itu kan tiap bulan jadinya kita harus nabung sekitar 5,5 juta. Tiap bulan 5,5 juta, pada saat usia 50 tahun baru kekumpul tuh 2M. Tapi bagaimana kalau ternyata ada caranya nih agar kita bisa menabung kurang dari setengahnya aja tapi tetap dapat 2M nih di usia 50 nanti. Caranya pakai compound interest. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah punya 630 juta, itu kalau misalnya kita depositukan dengan bunga 4% aja, itu setiap tahun kita reinvest lagi ya. Itu kita nggak usah ngapa-ngapain, cukup dengan 630 juta sekarang. Di usia 50 tahun itu sudah berubah jadi 2M. Jadi kita nggak usah kerja lagi. Jadi untuk target coast fire itu seperti itu. Kita harus cari dana yang cukup untuk masa tua kita. Jadi kita tinggal hitung-hitung sendiri aja ya. Kita butuh dana berapa di usia tua nanti, dan kita harus punya dana berapa di usia berapa. Jadi nanti kita tinggal hitung setelah itu dengan kalkulator bunga nih, kalkulator compound interest. Dan untuk gaya fire keempat, kita ada yang namanya barista fire nih. Ini gaya kerja santai, hidup seimbang. Kalau yang tadi-tadi itu kan fire itu kita semua nyari dana yang cukup agar kita nggak usah kerja sama sekali nih. Nah kalau barista fire itu kita turunin targetnya. Jadi kita cari passive income yang minimal bisa mencukupi sebagian besar kebutuhan kita. Contohnya minimal untuk makan setiap hari udah ada. Nah kita tinggal cari uang yang secukupnya buat sewa aja nih. Jadi kita kalau kayak gini, kita pressure kerjaannya juga nggak sebesar itu. Jadi nggak harus cari kerjaan-kerjaan yang penghasilan tinggi kayak misalnya maksa sales, maksa marketing, padahal nggak suka. Jadi kita bisa ngerjain hal-hal yang kita suka aja karena memang pressure buat nyari uangnya juga nggak setinggi itu karena kita sudah ada passive income dari barista fire ini. Tapi kita harus hati-hati juga nih karena memang gaya hidup fire ini tidak mudah. Apalagi kalau gaji pas-pasan. Untuk makan sehari-hari aja sulit, apalagi harus nabung income 50%. Intinya, kita harus tetap realistis dan brutal saat budgeting. Jadi kita harus jujur sama diri sendiri nih. Kalau misalnya ada pengeluaran yang benar-benar nggak perlu, harus kita berani potong. Tips, mulai dari konsumsi sehari-hari dulu deh. Jadi coba cari semua uang yang kita keluarkan tiap harinya dan apakah ada alternatif yang lebih murahnya. Jadi misalnya makan di luar, jadi masak di rumah dan bawa bekal. Jadi untuk minum kopi daripada di Starbucks, kita seduh kopi sendiri, bawa kopi dari rumah.
Dan untuk hilangin juga nih semua subscription seperti Netflix dan Spotify dan sebagainya itu mungkin bisa kita cut aja semuanya, numpang sama temen. Saat rancang FIRE, ini juga kita harus perhatikan nih kalau misalnya itu benar-benar realistis. Misalnya tadi kita pasang target 5 juta per bulan. Ini jadi jangan cuman ngomong doang nih, kita harus coba rasakan dulu sendiri. Bener nggak kita bisa hidup setiap bulan 5 juta? Jadi coba sendiri. Nah ini juga harus perhatikan juga, hati-hati pada saat pasang bunga depositonya. Jangan terlalu agresif, ya lebih konservatif aja lah. Karena ini kan jangan sampai salah hitung nantinya. 4% sih sudah relatif konservatif ya. Jadi kita harus mulai pelan-pelan dulu nih. Pertama, kita harus audit dulu kondisi keuangan kita saat ini. Kita cek nih, kita sudah punya aset apa aja. Nah, kita sudah punya utang apa aja nih. Dan misalnya kita punya penghasilan apa aja setiap bulan. Jadi kita cek dulu semuanya. Kita list aja secara objektif. Setelah itu, kita mulai target dengan lunasin dulu semua utangnya nih. Jadi sebelum mulai FIRE-nya, kita buat plan dulu untuk cara melunasi semua utang yang sebelumnya. Kalau ada. Selanjutnya, kita harus hitung juga angka FIRE kita. Jadi kita tentukan tadi mau pakai gaya FIRE yang mana nih. Antara Lean FIRE, Fat FIRE, Coast FIRE, atau Barista FIRE. Jadi kita lihat dulu angkanya berapa, tentukan angka suku bunganya. Setelah itu kita harus langsung mulai budgeting dan tracking seluruh pengeluaran kita. Jadi setiap kali kita mau keluarin uang, itu harus sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan. Kita tentukan sendiri mana yang esensial dan mana yang non-esensial. Selanjutnya, setelah itu yang paling penting, kita harus otomatisasi tabungan dan investasi kita juga. Jadi ini penting banget nih, karena biar kita juga nggak berantem setiap bulan. Jadi kita nggak harus pakai tekad buat menabung. Jadi ini biar otomatis aja begitu terima gaji, langsung dipotong. Begitu terima uang, langsung kepotong nanti buat investasi dan tabungan. Dan jangan lupa untuk cek terus progresnya dan review nih. Apa ada kesalahan di mana, apakah sudah on track menuju target FIRE kita. Intinya, kita harus sadar kalau kita nggak harus jadi sultan agar bisa pensiun dini. Yang penting kita harus sadar aja kalau semua penghasilan yang kita dapatkan itu memang sudah menuju kebebasan yang kita inginkan. Ayo mulai kejar kebebasanmu hari ini juga. Kalau dari teman-teman sendiri, rencana mau pakai strategi FIRE yang mana? Dan atau ada tips menabung lainnya nih yang lebih hebat? Ayo share di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bareng. Misalnya dari teman-teman juga sedang bingung nih, lebih bagus sewa atau beli rumah ya buat kebebasan finansial. Kita ada video yang membahas secara lebih dalam nih, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ayo ketemu di sana ya, karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih, sampai jumpa.